Halo sahabat sehat yang cerdas, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberkati dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi kembali lagi bersama saya Sarjana Jero. Untuk pertemuan kali ini saya ingin mengupas sedikit tata cara belajar bahasa Inggris yang benar, versi saya ya. Versi saya yang telah saya jalani dan yang telah membuat saya berhasil. Dan trik ini pun bisa digunakan di saat Anda mempelajari bahasa luar lainnya. Jadi dulu saya bertemu dengan seorang pensiunan tentara. Saya bertemu dengan beliau di pantai. Jadi saya heran, beliau yang sudah tua, bahkan sudah teramat tua ya, jalannya saja sudah agak sempoyongan, tapi beliau begitu semangatnya belajar. Nah, di sanalah saya dapat trik ini. Dan di saat saya ngajar di kampus pun saya berikan cara ini kepada para mahasiswa yang tadinya mereka masih kebingungan mencari trik atau cara agar lebih cepat bisa menghafal atau berbahasa Inggris. Setelah bertemu dengan saya, syukur puji Tuhan, astungkara, akhirnya mereka pun lebih cepat bisa memahami. Oh, ternyata begini caranya, begitu. Jadi bagi saudara-saudaraku yang Anda suka dengan channel saya ya, Sarjana Jero, saya akan berbagi seputaran tata cara belajar, solusi hidup, solusi kesehatan, tata cara mengobati diri sendiri untuk beberapa penyakit yang memang bisa dilakukan di rumah sendiri ya. Sisanya mungkin harus terapi, baik itu datang ke saya atau datang ke tempat lain yang dekat dengan Anda dan yang Anda percaya. Oke, biar tidak terlalu lama ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu, kita belajar bahasa Inggris, yang harus kita hafal adalah ada 3, yaitu 1, cara menulis, cara membaca, arti. Nah, ingat, untuk satu dasar kata saja yang harus dihafal dan wajib dihafal adalah 1, cara menulis, 2, cara mengucapkan, 3, Anda harus memahami artinya. Jadi itu ya. Jadi itu dulu dasarnya. Untuk cepat belajar bahasa Inggris, Anda harus menyiapkan buku dan pulpen. Setelah itu Anda catat ya. Anda catat, ini cara yang pertama ya. Anda catat sebanyak-banyaknya. Catatlah lawan kata. Catat lawan kata dulu dalam bahasa Indonesia. Lawan kata versi Anda. Contoh seperti saya dulu ya. Dulu saya waktu masih belajar bahasa Inggris, saya gunakan seperti ini. Macan, kucing. Yang penting sesuai dengan otak kita, dan otak kita menerima itu. Sepeda motor, sepeda gayung, tua, muda, cantik, tampan, atas, bawah, kiri, kanan, kan gitu ya. Barat, timur, utara, selatan. Nah, jadi seperti itu. Dengan kita menulis lawan kata, kemudian kita mulai menghafal. Kalau saya dulu pagi 5 lawan kata, siang 5 lawan kata, sore 5 lawan kata.
Jadi kalau saya dulu waktu belajar bahasa Inggris, menu saya 3 kali sehari. Pagi 5 lawan kata, siang 5 lawan kata, sore 5 lawan kata, malamnya mengulang apa yang sudah dipelajari pagi, siang, dan sore itu. Sebelum benar-benar di luar kepala, jangan dulu beranjak ke dasar kata berikutnya. Ingat ya, hafalkan dulu dasar kata lawan kata. Karena kalau tidak lawan kata akan mudah lupa. Contoh begini ya, contoh kita disuruh beli bumbu sama nenek, jalan gini, pas jalan ada yang nyapa, apa tadi ya, pasti lupa. Nah, kalau lawan kata itu selamanya tidak akan pernah lupa, karena dia lawan kata, apalagi yang membuat kita sendiri. Kenapa saya mengatakan wajib Anda mencatat? Karena di saat mencatat, memori otak Anda juga sudah merekam itu. Contoh sekarang, jadi setiap kertas itu cukup 5 lawan kata saja. Kertasnya dipotong kecil-kecil biar bisa dimasukin ke saku ya, atau ke dompet. Jadi 5 lawan kata itu sudah ada di satu lembar kertas. Dalam satu lembar 5 lawan kata, artinya sudah ada 10 dasar kata. Kalau dalam satu hari Anda bisa menghafal 5 lawan kata kali 3, itu berarti sudah 30 dasar. Ya, dasar kata yang sudah Anda hafalkan. Jadi segitu sudah paham ya? Sudah paham? Jadi wajib setiap kertas itu hanya berisi 5 lawan kata. Dan diambil satu. Ini untuk pagi. Isi tulisan pagi, siang, sore. Isi tulisan. Jadi malamnya semuanya diambil, baru satu-satu tutup mata, kembali lagi, ingat kiri, left, kanan, right, seperti itu. Kalau masih ada lupa, lihat lagi catatan. Dan di dalam catatan itu wajib Anda menulis, ini versi Anda ya, Anda wajib menulis umpamanya table, meja, tulisannya table, dibaca table, artinya meja, begitu ya. Jadi itu harus semua ada di sana, sehingga Anda tidak bingung lagi. Dan jangan sok kamu itu merasa ingin cepat, tetapi akhirnya kamu akan lupa semuanya, semua akan berantakan. Sebelum kamu benar-benar menguasai, jangan dulu mengambil kertas yang lain. Cukup 3 itu aja dulu. 3 kali 5 lawan kata, dasar kata, itu sudah 30 dasar kata ya. Nah, semakin lama jika kamu sudah bisa menerapkan itu, kamu akan memiliki banyak dasar kata yang sudah ada di kepalamu. Nah, kalau sudah banyak punya peluru, gampanglah berperang. Jadi selama ini kebanyakan dari kita itu, dari anak-anak muda, salah cara belajarnya. Dia hanya belajar composition ya, dia belajar percakapan, tetapi dia tidak punya hafalan yang lain. Di saat tamunya nyerocos ngomong, kita bingung. Nah, tetapi kalau kita banyak punya dasar kata yang sudah hafal, di saat tamu nyerocos ngomong, dari 20 bahasa yang dikeluarkan, minimal 10-nya kita paham. Jadi kita bisa menerka, oh maksudnya tamunya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah menghafal sebanyak-banyaknya dasar kata dengan cara mencari lawan kata versi kita sendiri. Mana yang kira-kira lebih mudah diingat? Sudah paham ya? Sudah paham? Oke, mudah-mudahan sudah paham. Saya anggap saja sudah paham. Terus next,
cara yang kedua, Anda harus mengganti lagu yang paling Anda sukai ke dalam bahasa Inggris. Tidak kenapa sedikit acak-acakan, yang penting Anda sudah merubahnya dan itu akan cepat sekali masuk ke kepala Anda. Contohnya begini, kemarin ku masih bersamamu, yesterday I am still with you. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini yang saya omongin sekarang ini waktu saya belajar. Dan saya masih ingat sampai sekarang. Jadi sudah paham ya? Yang pertama adalah menghafal dasar kata dengan cara lawan kata. Jangan begini. Kalau menghafalnya begini, saya jamin Anda akan lupa. Kayak sekarang sepeda, habis sepeda gunung, habis gunung mobil, habis mobil piring, habis piring apa itu? Nah, itu akan menyebabkan Anda lupa. Ya. Terus next, yang ketiga, berusahalah untuk menghafal yang paling dekat dengan Anda dulu juga. Ini dari ke ujung rambut sampai kaki ya. Anda harus hafal itu karena itu akan sering digunakan dalam kita bercakap-cakap sehari-hari. Dan juga sangat penting untuk selalu sensitif ya. Anggap di rumah gini. Lihat gini, lihat gelas. Ini apa bahasa Inggrisnya? Lihat sendok garpu. Seluruh peralatan yang ada di rumah satu persatu secara pelan-pelan juga dihafalin. Karena apapun yang ada dalam keseharian kita itu juga akan kita temukan di saat kita nanti bertemu dengan tamu. Conversation itu akan terjadi. Pas tamunya makan, mungkin dia minta garpu, dia akan ngomong dengan Anda sebagai staf di restoran, di hotel, atau sebagai tour guide ya. Jadi itu dari saya tips cara belajar bahasa Inggris yang tidak mudah terlupakan. Dan ini sudah saya terapkan sendiri ya. Ini saya terapkan sendiri dan saat saya ngajar juga saya berikan ilmu ini ke para mahasiswa. Akhirnya mereka pun lebih merasa rileks saat belajar. Karena saat saya datang ke kampus saya langsung ngomong begini, apa lawan katanya? Saya suruh saling lempar mereka. Ini gitu. Terserah versi mereka apa. Yang penting di saat suasana belajar itu mereka enjoy dan semua ilmu akan diserap dan bisa berguna untuk mereka di saat mereka sudah lulus nanti. Ya, jadi itu sekian dari saya. Cukup sekian dari saya untuk tata cara belajar bahasa Inggris. Jika ada pertanyaan bisa coret-coret di bawah nanti. Dan agar Anda tidak ketinggalan info tentang pendidikan, pengalaman hidup, penyakit, solusi, tata cara mengobati diri sendiri, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng ya. Terima kasih, salam sehat, salam cerdas. Catch 'em all.